Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mita Yowanda Putri dengan nomor induk mahasiswa 10519414, kelas IP 5I, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah UNSTS Jambi. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah studi konstitusi dengan dosen pengampu Ibu Gina Nabila Effendi, SOS MIP. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah konstitusi di Indonesia. Yang dimana konstitusi merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang memiliki wewenang hukum. Dalam buku Hukum Tata Negara Indonesia tahun 2019, karya Fajrul Rahman Jurdi menurut KC mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan. Yang pertama, berikut konstitusi yang pernah ada di Indonesia, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana undang-undang ini dirancang oleh BPUPKI dalam proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Rancangan tersebut kemudian disahkan oleh PPKI menjadi Konstitusi Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini disahkan sebagai langkah untuk meneruskan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia lahir sebagai negara. Kemudian Indonesia sebagai negara harus memiliki konstitusi untuk mengatur kehidupan ketatanegaraan, sehingga Undang-Undang 1945 disahkan menjadi konstitusi, yang dimana bentuk negara pada saat ini adalah kesatuan. Dengan bentuk kesatuan, kekuasaan negara dikendalikan atau dipegang oleh pemerintahan daerah. Untuk bentuk pemerintahan yaitu merupakan bentuk republik. Kekuasaan pemerintah negara dipegang oleh presiden, yang dimana presiden merupakan kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Untuk sistem pemerintahannya yaitu Indonesia menganut sistem pemerintahan kabinet presidensial, di mana presiden adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR. Yang kedua yaitu Konstitusi RI 1949. Yang dimana konstitusi ini lahir sejak akhir tahun 1949 terjadi pergantian konstitusi di Indonesia. Hal ini dikarenakan situasi politik dalam negeri Indonesia akibat campur tangan Belanda. Nama Republik Indonesia berganti menjadi Republik Indonesia Serikat akibat dari perundingan damai Indonesia dan Belanda. Sebagai undang-undang dasar digunakan konstitusi RI yang dibuat pada 1949. Untuk bentuk negara pada konstitusi ini yaitu berbentuk negara Indonesia adalah serikat atau federal. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Konstitusi RI 1949 yang dimana bentuk negaranya berbentuk negara serikat atau federal, dimana ketentuan ini bertolak belakang dari Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana prinsip negara federal adalah negara yang berbagi-bagi atas berbagai macam bagian. Untuk bentuk dan sistem pemerintahannya, pada pemerintahan ini, negara RIS adalah republik. Pemerintahan terdiri dari presiden dan kabinet. Kedaulatan negara dipegang oleh presiden, kabinet, DPR, dan senat. Pemerintahan RIS menganut sistem kabinet parlementer. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang Dasar 1950. Yang dimana dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, saat RIS ternyata menimbulkan banyak ketidakpuasan di kalangan rakyat Indonesia. Untuk memenuhi tuntutan rakyat yang tidak setuju dengan bantuan negara serikat melalui sebuah pemerintahan Republik Indonesia dan pemerintahan Republik Indonesia Serikat, pada 19 Mei 1950 dibuat piagam persetujuan. Untuk bentuk negara pada masa UUDS 1955 ini membuat Indonesia kembali menjadi negara berbentuk kesatuan, sehingga Indonesia tidak lagi berbagi-bagi menjadi negara bagian atau daerah bagian. Untuk bentuk dan sistem pemerintahan pada masa ini, pemerintah negara Indonesia terbentuk republik. Kedaulatan negara berada di tangan rakyat, tetapi kedaulatan dilakukan oleh pemerintahan dan DPR. Sistem pemerintahan digunakan merupakan kabinet parlementer. Pertanggungjawaban kabinet diberikan kepada parlementer Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian
Yang keempat, kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945, yaitu konstitusi permanen sebagai pengganti undang-undang untuk pengganti UUDS 1950. Ternyata tidak berjalan dengan baik sehingga Presiden Soekarno mengusulkan untuk kembali ke Undang-Undang 1945. Untuk menyelamatkan Indonesia, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang berisi 3 hal, yaitu yang pertama membubarkan konstitusi, yang kedua berlakunya kembali Undang-Undang 1945, dan yang ketiga membentuk MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dengan adanya dekret presiden tersebut, secara otomatis Undang-Undang Dasar 1945 kembali menjadi konstitusi sekarang. Semua tatanan kenegaraan kembali disesuaikan oleh ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, sekian dari saya penjelasan tentang konstitusi di Indonesia, yang mana terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, kemudian Undang-Undang Sementara, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.